Shalom saudara-saudara, dimanapun saudara berada, ya di rumah, di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, ya. Kita hari ini ya memulai lagi ibadah online karena memang tidak boleh beribadah offline atau di gedung gereja. Ya karena kita tahu sendiri bahwa virus COVID-19 dengan varian baru, ya new, ya dengan lebih kuat, lebih mematikan, sehingga pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk lockdown sementara waktu sampai nanti keadaan pulih, saudara. Ya walaupun gedung gereja ditutup atau tutup, banyak gereja menunda ibadahnya sampai reda COVID-19 ini. Ya, saya ingatkan lagi, gedung gereja tutup, bisa tutup, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah diri kita yang tidak pernah tutup. Gereja, gedung gereja hanya seminggu satu kali sudah beribadah. Ya. Gedung gereja adalah gedung biasa. Kecuali ada pujian, penyembahan, firman Tuhan. Itu menjadi turunnya hadirat Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya adalah gedung gereja kita sendiri. Justru adanya COVID-19 ini, justru adanya lockdown ini, Tuhan mau mengaktifkan gereja yang sesungguhnya, yaitu diri kita. Ya beribadah tidak hanya minggu saja, tetapi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya kita bisa beribadah di rumah, ya sambil kita sediakan waktu khusus untuk berdoa, ya untuk menyembah, membaca Alkitab. Mungkin selama ini kita nggak pernah beribadah antara suami dan istri dan anak nggak pernah bersama-sama. Justru di era atau di waktu lockdown ini kita bisa kembali memiliki hubungan dengan keluarga ya di dalam ibadah yang sesungguhnya. Hari ini akan saya sampaikan khotbah saya dan saya kasih judul dengan judul Do you want get well? Ya. Do you want get well? Apakah engkau mau sembuh? Apakah engkau mau pulih? Ya. Pertanyaan ini sepertinya konyol. Ya maulah Pak. Bapak gila ya. Saya tuh udah di PHK, gaji dipotong, nggak ada pekerjaan, sehari masuk sehari libur. Masa Bapak tanya mau dipulihkan? Ya maulah. Masa nggak mau gimana sih? Kalau kita tanya orang sakit, Bapak Ibu mau sembuh nggak? Ya maulah. Jadi pertanyaan ini sebetulnya nggak perlu dipertanyakan. Karena jawabannya sudah tahu sendiri. Pasti mau, saudara. Ya, biasanya hal demikian, pertanyaan demikian ditanyakan kepada orang-orang yang kurang baik keadaannya. Ya, not well. Makanya ada do you want get well? Ya, kenapa? Karena orang ini nggak well, nggak sehat. Ya lagi ada terpuruk oleh keadaan akibat virus 19. Ya, tetapi sangat aneh. Pertanyaan ini ditanyakan Yesus kepada orang yang sakit sudah lama sekali. 38 tahun lumpuh. Dan Yesus datang tahu-tahu, do you want get well? Do you want mau sembuh? Apakah kamu mau sembuh? Ya maulah. Saudara, tapi kita harus belajar hari ini. Mengapa? Apa tujuannya Yesus bertanya demikian kepada orang lumpuh selama 38 tahun? Apakah engkau mau sembuh? Mengapa tanya lagi? Pastilah mau sembuh. Mari saudara kita belajar apa maksud Yesus bertanya demikian, saudara. Kita buka Alkitab kita Yohanes 5 ayat 1-9 ya. Klik Yohanes pasal 5 ayat 1-9. Demikianlah bunyinya. Ya, saya harap saudara yang di rumah membuka Alkitab ya. Jangan main WhatsApp ya, Facebook, karena kita dalam situasi ibadah walaupun sudah di rumah-rumah ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, ya, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. 4.
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakitnya, ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh? Do you want get well?" Wow, ini pertanyaan yang luar biasa sekali, saudara. Jawab orang sakit itu padanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, ya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya. Karena orang itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara, ayat ini benar-benar sangat dahsyat sekali. Mari kita bahas dari awal, saudara. Sesudah itu pada hari orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Betesda. Ya, Betesda ada 5 serambinya. Betesda artinya rumah anugerah, rumah kemurahan. Bet itu rumah, ya. Betesda rumah kemurahan. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara, di serambi-serambi, ya, di kolam ada 5 serambi, dan di serambi-serambi itu berkumpul banyak orang sakit. Banyak orang sakit, tidak sakit, banyak, ya. Banyak orang sakit, ya. Apa itu? Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh berkumpul di serambi itu, ya, dekat kolam. Untuk ngapain, saudara? Ngapain nggak di sana? Oh, saling menguatkan, Pak. Saling menghibur, Pak. Sesama orang sakit saling kumpul, Pak, ngobrol, bertanya-tanya, "Mengapa kamu sakit?" gitu. Enggak. Semua orang sakit berkumpul di serambi itu untuk menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab kalau ada malaikat turun, air bergoncang, satu dia masuk, dia yang sembuh. Hanya satu orang. Orang yang masuk pertama kali ke dalam kolam, itu yang sembuh. Jadi mungkin ada malaikat bosan di surga, saudara. Pengen refreshing kayak ke dunia, ya. Dia masuk ke kolam, air bergoncang, orang berebutan. Saudara bayangkan, saya membayangkan apa yang terjadi saat itu, bagaimana situasi dan kondisi saat itu ketika air mulai bergoncang. Bayangkan semua orang, banyak orang sakit, berlomba-lomba akan menjeburkan diri ke kolam. Pasti ada kerusuhan, ada kepanikan, ya kan? Ada orang buta, ya, orang lumpuh, dan orang timpang. Yang paling cepat mana? Orang timpang, saudara. Orang timpang mah enak, dia gini-gini masih cepat. Kan? Orang buta masih tahu, oh itu pokoknya sana ada suara kolam, dia akan lari cepat walaupun nanti dia nabrak tiang, kita nggak tahu, ya kan? Tapi orang buta itu nggak melihat kapan goncangan itu habis. Karena apa? Setelah goncangan itu berlalu baru orang itu masuk, saudara. Jadi benar-benar dua orang ini, orang timpang dan orang buta, ada kemungkinan besar bisa masuk kolam. Tapi bagaimana orang lumpuh? Orang lumpuh tidak punya pengharapan. Dia tidak bisa berdiri atau jongkok atau merangkak, nggak bisa. Dia lumpuh, tidur aja lemah. Setiap kali dia mau merangkak dengan tangannya, orang timpang udah jalan duluan. Setiap kali dia mau merangkak dengan tangannya, orang buta udah jalan duluan, saudara. Jadi benar-benar terjadi kekacauan. Apalagi orang lumpuh itu pasrah. Aduh, enggak lah, nggak mungkin. Bayangkan, itu orang timpang banyak. Mereka sesama timpang aja bisa berebutan, saudara. Bisa. Dia mau maju,
jatuh, yang satu tarik lagi. Semua berebut secara brutal untuk saling menjatuhkan, menarik temannya dari depan ke belakang supaya dia menonjol, dia masuk ke kolam dan sembuh. Karena itu sekali-kali, ya, dikatakan sekali-kali, sewaktu-waktu, sekali-kali aja, tidak tentu kapan adanya. Begitu buka goncang, langsung orang itu lupa dengan temannya. Saling sodok, saling shoot, saling pukul, saling tarik menarik. Pokoknya bodoh amat, kamu belakang, saya akan maju. Terus dia tarik juga. Situasi sangat mencekam. Situasi sangat brutal, saudara. Benar-benar saya bayangkan, waduh Tuhan, banyak orang sakit, hanya satu orang yang sembuh. Bagaimana orang bisa berebut itu? Pasti panik, pasti brutal, pasti anarkis. Kemarin saya dikasih WhatsApp, teman saya, video WhatsApp. Ada misalnya kayak Lotte gitu ya. Grosir makanan pokok yang besar sekali, ya kan? Begitu dibuka saudara pintunya, orang berebut lari ke arah susu kaleng. Saya nggak sebut nama susunya itu. Susu kaleng berebut. Wah, ambil masukkan ke keranjang satu dibuka, masuk. Berebut susu kaleng karena susu kaleng jenis ini bisa menguatkan paru-paru, bisa menahan COVID-19. Mereka berebut, mereka sehat, saudara. Mereka sehatnya berebut. Akhirnya pada tarik-tarikan berebut. Bayangkan, hanya dikira bisa menyembuhkan saja. Mereka berebut, mereka saling menjatuhkan, mereka saling brutal. Waduh, saudara, ini benar-benar situasi yang tidak baik. Baru COVID-19, belum tentu dia terjangkit. Sudah berebut demikian. Apalagi ketika diserambi di dekat kolam itu. Orang nggak tahu, pasti yang masuk pertama pasti sembuh, udah jaminan. Kayak apa ributnya? Pasti saling berantem, tidak akan ingat temannya sendiri. Mungkin waktu belum ada goncangan, nggak saling ngobrol. Lu kenapa? Lu pincang ya? Dari lahir ya? Kenapa pincangnya? Apa lu kejebur got terus pincang? Apa naik motor pincang? Mungkin saling ngobrol lah. Lu buta ngapain? Apa lu kecolok bambu? Ya kan? Apa lu makan salah? Bisa buta? Mereka berngobrol. Kayak teman akrab. Begitu ada goncangan air, mereka lupa teman. Semua ditarik semua untuk diri sendiri. Jadi saat sekarang ini di pekerjaan, ya, ingat di pekerjaan, banyak orang yang sikut sana, sikut sini, temannya dijatuhkan, digosipkan, dijelekkan di depan bos supaya dipecat dan orang itu menonjol. Banyak orang demikian karena uang, karena pekerjaan, karena karir, karena promosi, dia rela menyingkirkan teman sekerjanya, saudara. Itulah dunia. Itulah orang yang benar-benar dalam Tuhan. Untuk naik jabatan saja, dia rela loh teman sendiri dijatuhkan. Lalu teman itu yang memasukkan dia kerja. Ada banyak kejadian. Pak, bayangkan Pak, dulu dia bisa kerja di pabrik ini. Saya yang masukkan Pak. Sekarang dia bekal saya. Supaya saya dipecat, dia naik Pak. Waduh. Saudara, mereka terkadang memakai cara yang merugikan temannya dan sesamanya untuk mencari kesembuhan, mencari pemulihan, mencari promosi, saudara. Jadi kita di dalam mencari promosi, ya, untuk mencari karir di dalam kerjaan, jangan sekali-sekali kita menjatuhkan teman kita, jangan sekali-kali menjelekkan orang teman-teman kita, jangan, saudara. Kita mungkin mau menjadi direktur atau manajer, kita jangan sekali-sekali menjelek-jelekkan orang-orang manajer itu biar dipecat, kita maju, jangan, saudara. Bahaya sekali, jangan. Ya, jangan. Kalau kita jelekkan, biar aja. Gereja ini kan berapa kali digoncang orang terus, ya kan? Saya biar aja kok. Banyak orang menggoncang gereja ini, menggoncang kita sebagai gembala. Saya nggak apa-apa. Asal kita jangan menggoncang mereka. Asal kita jangan menjatuhkan mereka. Kita hanya doa Tuhan. Tuhan akan percaya. Gereja adalah milik Tuhan. Kalau gereja nggak berkenan, tanpa mereka pun gereja akan hancur. Amin, saudara. Kalau berkenan, orang siapapun yang menghancurkan gereja ini, dia yang akan hancur. Gereja akan tetap naik. Jadi nggak usah repot-repot. Jangan kita berdosa pada Tuhan. Benar, gereja ini kalau bukan dari Tuhan, dari itu udah hancur kok. Dari itu udah nggak ada lagi gereja. Malah salah-salah kita dihukum Tuhan. Ya kan? Tetapi kalau gereja ini berkenan, ya dari Tuhan, saudara mau apakah gereja ini? Saudara sedia berserah pada Tuhan. Jadi bertobatlah kita semua yang
suka menjelekkan orang, menyerang gereja, menyerang kita, menyerang orang lain. Bertobatlah, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Amin saudara. Jadi banyak orang berebut untuk masuk ke kolam itu saudara. Itu keadaan mencekam sekali. Keadaan seperti itu saudara. Jadi mari kita belajar ayat berikutnya ya. Kedua ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Do you want to get well? Do you want to get well? 38 tahun lamanya sakit seperti apa saudara? Orang ini lumpuh selama 38 tahun. 38 tahun berada di serambi, di tepi kolam, menantikan goncangan air. 38 tahun orang ini menunggu air bergoncang, menunggu malaikat Tuhan turun. 38 tahun orang lumpuh ini bertanding, berjuang melawan orang timbang, orang buta untuk berebut masuk ke kolam. 38 tahun orang lumpuh ini gagal masuk ke kolam. Betapa stresnya, betapa dia sedih sekali. Sebab dikalahkan oleh orang timbang, dikalahkan oleh orang buta. 38 tahun orang lumpuh ini menantikan adanya orang yang menolong dia. Sesama orang sakit, sesama orang butuh kesembuhan, mereka tidak saling kenal, tidak saling bantu. Orang lumpuh ini 38 tahun, dia menunggu ada teman yang memasukkan dia ke dalam kolam. 38 tahun dia hidup dalam kekecewaan dan keputusasaan. Bayangkan, satu persatu teman curhatnya dia udah masuk ke kolam. Orang timbang masuk ke kolam. Orang buta masuk ke kolam. 38 tahun dia hidup dalam kegagalan, dalam kekecewaan dan kepahitan saudara. Dan tidak satu orang pun yang menolong dia. Sangat ironis sekali saudara. Dia waktu belum ada goncangan air, dia kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, curhat tentang keluarga, tentang anak. Tapi begitu ada goncangan, mereka saling serang, saling berebut, saling mendepak, saling menarik, saling sikut, saling menendang supaya orang itu sukses saudara. Tapi orang lumpuh selalu kalah. Karena orang lumpuh tidak bisa bergerak. Dia hanya tidur di tilamnya. Dia hanya melihat semua berebut, berantem, tarik-menarik untuk masuk ke kolam. Saya bisa apa? Dia putus harapan selama 38 tahun. Dan ketika di dalam penderitaannya, di dalam keputusasaannya, di dalam harapan yang benar-benar gagal, yang tidak bisa berharap lagi, hopeless, dia bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus melihat orang berbaring, karena ia tahu dah lama, maka ia berkata, maukah engkau sembuh? Di kolam ini adalah kolam anugerah. Bethesda adalah rumah anugerah. Dan Yesus sebagai rumah anugerah bagi orang ini. Maukah kau sembuh? Yesus adalah sumber anugerah. Kita juga punya anugerah dari Yesus. Kita tidak bisa selamat. Uang kita banyak, kita kaya raya, kita pandai, pengalaman, banyak relasi, banyak amalnya. Tidak bisa membuat kita selamat. Ketika berjumpa dengan Yesus, itulah sumber anugerah. Engkau mau selamat? Ya maulah Tuhan, percayalah padaku. Dan selamat saudara. Dan ini yang membuat kita bingung, ya kan? Mengapa kok sampai ada orang lumpuh sudah 38 tahun tidak sembuh? Karena orang lumpuh ini tidak mampu. Dia ada ability atau kemampuan untuk merangkak berjalan dan selalu kalah dengan orang lain, saudara. Dan orang buta bisa masuk, orang timpang bisa masuk, dengan orang lumpuh tidak bisa apa-apa, saudara. Jadi benar-benar dia putus harapan. Tidak ada harapan lagi untuk sembuh, saudara. Dan mengapa orang lumpuh ini sampai 38 tahun nggak sembuh-sembuh? Karena tidak ada orang yang menolongnya. Dia mengharapkan ditolong orang. Diharapkan orang menolong dia dipulihkan. Tidak ada menolong, saudara. Sedih sekali, hancur. Ya kan? Orang lumpuh pasti hancur hatinya. 38 tahun di dalam kekecewaan. Kenapa teman-temanku yang dulu seangkatan lumpuh, seangkatan di Serambi, kok tidak ingat aku? Temanku udah sembuh berapa puluh kali. Mungkin setahun ada 3 kali goncangan. 3 kali 38 tahun berapa? 114 kali temannya sudah sembuh. Tapi kok tidak ada yang ingat sama aku. Kembali ke sini mengangkat aku masuk ke kolam. Saudara, orang ini sedih sekali. Teman-temannya sudah sembuh, pulang.
dan melupakan orang lumpuh ini. Seperti Yusuf, saudara. Yusuf ditolong oleh temannya, juru minuman, juru makanan. Ketika juru minuman dibiarkan hidup, juru minuman itu melupakan Yusuf. Dan Yusuf dipenjara lebih lama lagi. Yusuf menolong juru minuman, tetapi Yusuf dilupakan. Dan Yusuf menderita di penjara, saudara. Banyak orang yang melupakan kita, saudara. Sudah baik kita sama mereka. Sudah mengasihi ini, mengasihi itu, mengasihi mereka. Memberi kesempatan. Mereka lupakan kita. Bahkan menyerang kita hari demi hari, saudara. Inilah yang dialami orang lumpuh ini. Dia kecewa. Mengapa temanku yang dulu udah banyak sembuh, kok gak ada satu pun yang ingat aku. Angkatlah aku masuk ke kolam. Jadi banyak orang bisa menderita karena teman-teman kita yang melupakan kita, saudara. Tapi Yesus tahu bahwa orang lumpuh ini sangat menderita. Sangat kecewa, putus harapan. Seperti Yusuf ditolong dan orang lumpuh ditolong. Dan anehnya ketika Yesus nolong, Tuhan selalu aneh. Maukah engkau sembuh? Do you want to get well? Yesus yang benar aja. Ya maulah. Ini pertanyaan aneh sekali. Saudara, bayangkan gini ya, saudara. Misalnya kita ke dokter, ya. Sakit udah lama nggak sembuh-sembuh kan? Ke dokter nih kita, ya kan? Ketemulah dokter spesialis yang paling hebat, paling terkenal. Terus diceklah sakit kita. Dokter ini tahu, ya, tahu. Dan ia melihat dan dia tahu telah lama orang ini sakit belum sembuh, ya kan? Maka dia tangani itu. Tahu-tahu dokternya bilang ini, Ibu mau sembuh nggak? Gimana jawab saudara? Saudara ke dokter nih, sakit lama nggak sembuh. Saudara ke rumah sakit dan dokter ngecek semua. Tahu-tahu memang parah sekali. Tahu-tahu dokter bilang ini, Ibu mau sembuh nggak? Apa jawaban saudara? Coba, mungkin kita bilang gini, Pak dokter, tolong dong itu kursi di ujung, saya pinjam sebentar. Untuk apa? Limbuk kamu. Ya pasti sembuh lah, maulah. Masa tanya lagi mau sembuh? Waduh, ya kan? Tapi tujuan Yesus adalah supaya kita mengungkapkan keinginan kita, kerinduan kita. Amin, saudara. Kira-kira tahu nggak Tuhan kita nggak punya uang? Tahu nggak? Uangnya kosong tangannya. Tahu, saudara. Uang saudara di kantong masih goban. Tahu. Kira-kira tahu nggak bahwa saudara belum bisa bayar kontrakan, mau habis? Tahu. Kira-kira Tuhan tahu nggak saudara mau butuh uang sekolah anak? Tahu. Tapi Tuhan ingin kita ungkapkan di dalam doa kita. Itulah maksudnya Tuhan menanyakan, do you want to get well? Apakah kamu mau sembuh? Engkau mau sembuh? Apakah engkau mau dipulihkan dari pekerjaanmu, dari rumah tanggamu, dari kekuranganmu, dari sakit penyakitmu? Tetapi jawaban orang lumpuh ini sangat tidak bisa kita harapkan. Jawabannya aneh, saudara. Baca, saudara. Jawab orang sakit itu padanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Loh, aku tanya, nggak tanya itu. Tanya, mau sembuh nggak? Dia mau curhat. Mau curhat. Loh, aku nggak tanya itu, mau sembuh nggak? Ya maulah Tuhan. Ternyata, saudara, Tuhan itu ingin orang lumpuh itu mengungkapkan isi hatinya. Ternyata isi hatinya bukan ingin sembuh seperti yang Tuhan harapkan. Dia isi hatinya, pikirannya, mindsetnya, semua sudah tertuju pada kolam itu. Di dalam pemikirannya orang lumpuh selama 38 tahun, hanya kolam itu yang bisa bikin dia sembuh. Sebab terbukti puluhan temannya sudah sembuh duluan. Orang timbang sembuh, orang buta sembuh. Sudah terbukti bahwa kolam itu ada goncangan pasti menyembuhkan. Kedua, dia hanya orang temannya yang bisa mengangkat dia masuk. Jadi dia mengharapkan kolam itu, dia mengharapkan kepada temannya bisa menolong dia masuk ke kolam. Selama 38 tahun mindset, pikiran, kepercayaan orang lumpuh ini hanya pada kolam dan sesama orang sakit, saudara. Jadi kita jangan sampai mengharapkan ya yang aneh-aneh. Pak, kan itu kolam dari Tuhan, betul. Karena malaikat Tuhan turun, ya. Tapi kan nggak jelas kapan. Tapi Tuhan ingin memberitahukan,
Akulah sumber pengharapan. Kalau bisa yes, tapi kan tidak selalu ada. Seperti bait Allah. Dulu bait Allah, orang datang pada Tuhan melalui bait Allah. Ketika Yesus mati, bait Allah udah nggak ada lagi. Akulah bait Allah sesungguhnya. Akulah Tuhanmu. Sembahlah aku, bukan gedung lagi. Betul, kolam itu dari Tuhan. Betul, temanmu banyak bisa menurunkan kamu ke kolam. Tapi kamu jangan menggantungkan temanmu. Jangan berharap kepada kolam itu. Akulah penyembuhmu, akulah harapanmu. Itulah yang ungkapkan, saudara. Yesus adalah sumber pengharapan. Ya, jadi jangan sampai kita menggantungkan pada orang lain. Pemikiran itu salah, saudara. Maka 3 tahun gagal masuk kolam, gagal. Temannya meninggalkan semua, tidak ingat dia, temannya semua tidak menolong dia. Tetapi Yesus datang memberikan pertolongan, memberikan harapan baru pada orang lumpuh ini, saudara. Jadi kita jangan menggantungkan, berharap teman-teman saudara bisa menolong saudara. Ingat, ini zaman susah. Zaman penderitaan. Banyak orang mementingkan diri sendiri. Banyak orang memikirkan diri sendiri. Lu bodoh amat, lu mau miskin, lu mau sakit, bodoh amat. Aku juga punya keluarga, aku punya kebutuhan. Kemarin saya cerita, bayangkan, dibuka supermarket. Semua berebut susu yang kaleng itu supaya sembuh. Wah, panik. Tidak urusan teman, pokoknya dia ambil. Jadi hari-hari ini kita jangan mencari manusia, datang kepada manusia, mengutarakan kesedihan kita ke hati kita yang hancur pada teman-teman. Percuma. Teman akan menghina kita. Syukur loh, syukur. Yang penting bukan aku, ya kan? Yang penting bukan aku. Lu susah, oke, aku dengarkan. Biar kamu lega. Emang dia nolong? Tidak, saudara. Jangan mengharapkan orang lain menolong kita. Karena mereka akan membuat kita kecewa. Orang lumpuh kecewa di 8 tahun. Temannya sembuh, dia nggak baik lagi menolong dia. Oh iya, inget kek, kayak Yusuf juru minuman. Inget kek, oh iya Yusuf kan baik tuh. Begitu keluar penjara lupa. Orang lumpuh cuma demikian, temannya sembuh lupa. Jangan menggantungkan orang lain. Pertolongan, restorasi, promosi datangnya dari Tuhan. Bukan dari timur, barat, utara, selatan, bukan dari semua teman kita, tapi dari Tuhan. Jangan sekali-sekali menggantungkan orang lain. Kita lihat ya, dia berkata gini, sementara orang tuh udah mulai goncang, orang masuk kolam, aku tidak bisa, ya kan? Sementara aku menuju ke kolam, orang lain turut mendahului aku. Ketika kita mau naik jabatan, orang lain sudah goyang kita, gosipkan kita, hancurkan kita, kita nggak naik promosi, saudara. Kita lihat kisah Daud. Ini penting sekali. Saya bahas dengan sisi lain. Ya. Daud, ya kan? Itu hebat sekali. Kakak-kakak Daud tidak pernah mempromosikan Daud jadi raja. Ingat tuh. Ingat, saya akan bahas Daud dengan sisi lain. Ya. Daud datang ke medan perang. Apa kata kakaknya? Merendahkan. Daud, ngapain lu ke sini? Lu anak kecil. Lu dombamu yang 2 ekor mana? Dia nggak dianggap. Dia nggak bisa perang, nggak bisa apa-apa. Ya kan? Tetapi Daud tahu promosi bukan datang dari kakak-kakaknya. Harusnya kan, Saul, ini adikku nih, kenal ini. Kelak dia jadi itu ya, prajurit ya, tentara ya. Kan gitu kan. Kakak-kakaknya tidak promosikan Daud. Tetapi ketika Tuhan promosikan Daud, dia mengalahkan Goliat, ya kan? Goliat kalahkan, dipenggal kepalanya, ya kan? Itu pun Daud juga tidak dipromosikan. Enggak dipromosikan. Ketika Daud memenggal Goliat, ya, mengalahkan Goliat dan memenggal kepalanya, langsung semua orang Israel menyerbu orang Filistin. Ingat nih, ketika Daud mengalahkan Goliat, memenggal kepalanya, semua tentara orang Israel menyerbu orang Filistin. Tidak satu pun datang kepada Daud. Daud, kamsia ya, kamu hebat loh. Kok bisa berani kamu melawan Goliat dan mengalahkannya? Kita semua prajurit tentara. Tidak ada berani, panglima barisan Saul nggak berani. Kamu kok berani, hebat banget. Terima kasih ya Daud. Tidak ada. Semua sibuk melawan mencari orang Filistin. Daud enggak kepalanya, dia bawa sendiri pulang ke Yerusalem. Setelah itu Saul dengar, saudara, anak siapakah orang muda ini? Bayangkan, Saul nggak tahu, anak siapakah orang muda ini? Tidak ada satupun kakaknya yang ngomong, adikku nih.
Tidak ada saudara yang mempromosikan Daud. Kalau dibilang ini saudaraku, oh iri saudaranya. Aku perang cuma jadi tentara. Daud langsung jadi menantu raja. Jadi raja kelak. Bahkan saudaranya pun tidak mempromosikan Daud. Padahal itu sudah ditolong Daud mengalahkan Goliat. Bayangkan saudara. Ternyata di dalam keluarga pun setiap anak bisa bersaing. Dalam keluarga kalau ada satu kaya misalnya bersukses, aku percaya ada kemungkinan saudara kita akan iri. Benar saudara. Ini kenyataan Daud. Saudaranya tidak mempromosikan Daud. Saudara Daud tidak mempromosikan Daud. Dia malah Saul tanya, siapakah anak muda ini? Sampai Saul bertanya-tanya. Akhirnya Panglima Abner membawa Daud. Ya kan? Kamu anak siapa? Anak Isai. Bayangkan. Saul tanya sendiri. Dan Saul yang menghargai Daud, mengangkat Daud sebagai menantunya. Kakak-kakaknya orang enggak mau saudara. Jangan sekali-sekali berharap pada orang lain untuk menolong kita, mempromosikan kita. Kita boleh doa sama Tuhan. Tuhan, udah 3 tahun aku sakit. Gak apa-apa, curhat. Tuhan, gak ada orang menolong aku. Tuhan, kalau aku mau masuk ke kolam yang bergoncang itu, sementara aku menuju kolam itu, banyak orang sudah turun dari aku. Tuhan, aku udah punya uang. Tuhan, aku sakit belum sembuh. Saudara curhat sama Tuhan. Dan Tuhan akan menggerakkan orang lain menolong saudara. Amin saudara. Tuhan menggerakkan Abner, Panglima Saul, membawa Daud dan memberikan Daud pada Saul. Jadi Yesuslah sumber pengharapan. Yesuslah sumber promosi. Yesuslah sumber restorasi saudara. Di saat-saat seperti ini saudara, kita jangan mengandalkan orang lain. Jangan sekali-sekali. Mereka juga susah. Mereka juga ingin sembuh dari ekonomi, sakit penyakit, dari COVID-19, dari masalah keluarga. Jadi yang saat yang the best thing we can do, just cry out to Jesus. Kita harus menyembah Tuhan. Tuhan, tolonglah aku binasa. Saudara, biarlah kita pada hari ini belajar bahwa orang lumpuh ini selalu menggantungkan kolam, berharap pada kolam, dan mengharap pada temannya. Tetapi Yesus memberikan pengharapan yang baru. Kolam tidak bisa menyembuhkan orang itu. Karena tidak pernah akan terjadi saudara. Dan Yesus mulai datang, oke, angkatlah tilammu. Wah keren sekali saudara. Angkatlah tilammu, ya kan. Kata Yesus saudara, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ini orang lumpuh ini benar-benar diuji imannya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Aduh Tuhan, aduh Yesus, gimana aku mau bangun? Aku kan lumpuh. Gimana bisa berjalan? Apalagi mengangkat tilam. Apalagi di hari Sabat Tuhan. Aku bisa sembuh, angkat tilam percaya Engkau. Tapi mati lagi dibunuh orang Yahudi karena nggak boleh hari Sabat saudara. Risiko. Kamu bisa, aku percaya kok Yesus. Aku akan berdiri, angkat tilam dan berjalan. Tapi berjalan berapa langkah, aku udah dibunuh orang Yahudi. Ini hari Sabat. Maka terus itu, tetapi hari itu hari Sabat. Apa hubungannya dengan kesembuhan ini? Ternyata untuk mengangkat tilam tidak boleh pada hari Sabat. Tapi orang ini dipikir, mau nggak kamu sembuh? Mau Tuhan. Angkat tilammu, berdiri berjalan. Waduh, resiko. Tetapi orang ini benar-benar taat pada Tuhan. Dan dia mau mengangkat tilamnya. Dan seketika itu juga dia sembuh. Lalu angkat tilamnya dan dia berjalan saudara. Kadang-kadang kita mau percaya Yesus itu mengandung risiko. Mengandung risiko. Kalau kamu jujur ya di dalam pekerjaan, tapi kamu nanti tidak naik jabatan. Kalau kamu menurut bos kamu atau siapa orang di sana ikut melenceng dikit, korupsi dikit, kompromi sedikit, maka kamu akan dipulihkan. Saudara, di dalam Tuhan kita harus tetap menjaga integritas kita, menjaga kejujuran kita, menjaga loyalitas kita. Banyak ujian-ujian yang akan kita temui di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini saudara. Banyak orang berebut makanan, berebut minuman, susu kaleng, berebut ini itu. Saudara, kita biar orang percaya ya pada Tuhan Yesus. Jangan bingung, jangan cemas, jangan bimbang saudara. Kita tetap Tuhan, kita berteriak pada Tuhan. Pasti sembuh. Jadi orang yang pendarahan 12 tahun,
Dia sudah menghabiskan uangnya. Dia bergantung pada uangnya. Bergantung pada tabib sembuh. Dokter banyak dikunjungi. Sampai uangnya habis. Sembuh enggak? Semakin buruk keadaannya. Tapi dia berjalan pada Yesus. Yesus, aku jangan coba mau sembuh. Saudara, hanya Yesuslah sumber pertolongan. Jangan minta tolong dari orang lain. Saya berkali-kali ngomong jemaat tempat ini dan saudara yang mendengarkan secara online. Jangan mengandalkan sesamamu. Jangan mengandalkan apa yang kamu punya. Jangan mengandalkan hartamu, relasimu, bankmu, apapun. Tapi andalkanlah Yesus. Kalau engkau kaya, engkau kena COVID, terus mati mau apa saudara? Gak bisa. Uang saudara terbatas. Relasi saudara terbatas. Teman saudara terbatas. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita saudara. Saya senang hari ini walaupun kita bisa beribadah secara online. Tetapi kita mau mendengar firman Tuhan. Pasti kita semua akan merasakan kemuliaan Tuhan. Bahkan Yesus berkata kepada Marta. Marta, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Marta tuh ngomong sama Yesus gak enak. Yesus, Guru, kalau engkau di sini berada tempat ini 4 hari yang lalu, saudaraku Lazarus akan mati. Apa kata Yesus? Marta, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaanku. Buka kubur Lazarus. Lazarus kau keluar. Dan langsung dia bangkit. Apapun keadaan kita sekarang saat ini. Mungkin kita terpuruk ekonomi, terpuruk usaha bisnisnya. Mungkin kita punya toko di mall ditutup. Punya usaha ditutup. Punya restoran ditutup. Atau mungkin kita lagi terjangkit sakit penyakit, coronavirus 19. Saudara, hanyalah Yesus sumber pertolongan kita. Datang kepada Yesus. 38 tahun orang ini sakit lumpuh. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Hanya Yesus sebagai sumber anugerah yang menolong orang ini. Dan orang ini benar-benar sembuh saudara. Dan dia percaya Yesus apapun risikonya. Kemudian hari Sabat dia risiko mati. Tapi dia tetap percaya Yesus. Dia angkat tilamnya saudara. Amin saudara. Jadi kita sudah belajar sama Tuhan pada hari ini. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk mendapat kesembuhan. Ya. Pertama, arahkan pandangan kita kepada Yesus. Arahkan pandangan kita kepada Yesus. Bukan kepada teman kita, relasi kita, uang kita, kekayaan kita. Kalau kita kaya raya konglomerat. Kalau udah kena COVID, napasnya engap. Mati. Gak bisa. Arahkan pandangan kita pada Yesus sumber kesembuhan. Yesus mati di kayu salib. Yesus berikan nyawanya supaya selamat, tidak binasa. Dan bahkan oleh bilurnya kita disembuhkan. Yesus disalib mengalahkan sakit penyakit. Mengalahkan kutuk dan dibebaskan saudara. Bahkan kelemahan tubuh ditanggung Yesus. Jadi arahkan pandangan kepada Yesus. Bukan dokter. Saudara boleh kok pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, social distancing, isolasi mandiri, ya kan? Nggak apa-apa, itu bagian yang kita lakukan. Tetapi tetap kesembuhan berasal dari Yesus. Kesehatan berasal dari Yesus. Kita boleh melakukan bagian kita, cuci tangan, pakai hand sanitizer, apalagi tadi saudara, isolasi mandiri, social distancing, tidak pergi-pergi boleh saudara. Ya, tapi arahkanlah pandangan kepada Yesus. Kedua, mendengarkan perkataan Yesus. Orang lumpuh ini mendengar perkataan Yesus. Dan dia percaya kepada Yesus. Yesus mau merubah paradigma dia. Bahwa bukan kolam yang menyembuhkan. Bukan teman yang menolong dia untuk sembuh. Tapi Yesus supaya dia mengarahkan ya pandangannya dan mendengar perkataan Yesus. Kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati. Dengarkanlah kata-kata Yesus. Pak, saya nggak pernah ketemu Yesus Pak. Kan Yesus 2000 tahun lalu di Israel Pak. Saya di Indonesia Pak. Saudara, inilah perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Ini mumpung lockdown. Baca firman Tuhan. Aplikasikan firman Tuhan. Pelajari mujizat yang Tuhan Yesus perbuat. Bahwa kita dikuatkan, kita dipulihkan, disembuhkan. Dengarkan perkataan Yesus. Jangan kau khawatir. Ya kan? Jangan khawatir. Jangan takut. Engkau akan sembuh. Semua ada di Alkitab saudara.
Tapi kita sayangnya malas baca Alkitab. Maka kita nggak pernah mendengar perkataan Yesus. Ketika Petrus mendengar perkataan Yesus, tebarkanlah jalamu. Jala tebarkan, Petrus buat ikan banyak, saudara. Ketika kita percaya, pasti ada mujizat terjadi, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan kesembuhan? Percaya dan melakukan perintah Yesus. Orang lumpuh, berdirilah, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh ini, dia tidak mandang temannya lagi, kolam lagi. Dia tahu Yesus sumber pengharapannya, sumber kesembuhannya, sumber pertolongannya. Walaupun itu hari Sabat, orang lumpuh itu tetap berdiri, mengangkat tilam dan berjalan, saudara. Lakukanlah apa kata Yesus. Bagaimana kita bisa melakukan? Baca aja nggak pernah. Baca Alkitab. Ini semua berisi perkataan Yesus. Perkataan Tuhan kita. Semua kunci keberhasilan. Kunci kesembuhan. Kunci pemulihan keluarga, keuangan, usaha. Pemulihan segalanya. Bahkan keselamatan ada di Alkitab ini. Saudara, ini buku benar-benar berkuasa. Kalau saudara baca, benar-benar itu kuasa Alkitab ini, firman ini mengalir pada kita. Kalau nggak dibaca, ini hanyalah buku biasa. Buku biasa. Tapi kita baca, kita renungkan, kita doakan Tuhan, apa maksudnya Tuhan. Dan kita lakukan, maka mujizat pasti terjadi. Selama 3,5 tahun Yesus itu berjalan ministry. Setiap hari Yesus menyatakan kasih-Nya. Yesus menyatakan kuasa-Nya. Dan Yesus menyatakan mujizat-mujizatnya setiap hari, saudara. Di kayu salib, Yesus menyatakan kasih-Nya mati untuk kita. Dia menyatakan kuasa-Nya, mengalahkan dosa-dosa kita. Menyatakan mujizat-Nya, supaya kita semua selamat, saudara. Mari saudara, hari ini kita berdoa, kita mulai muji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahwa setiap hari kita melihat mujizat Tuhan. Kasih Yesus supaya kita nggak merasakan. Karena setiap hari yang kita lihat adalah COVID. Yang masuk COVID mati. Diopnam, ICU, oksigen. Aduh saudara, stres. Kita mulai masukkan firman Tuhan. Oh Tuhan, Kau mengasihi aku. Oh Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, tiap hari ada kuasa-Mu. Kuasa menyembuhkan. Oh Tuhan, tiap hari aku lihat mujizat-Mu. Aku masih hidup mujizat. Aku masih berdapat itu mujizat. Walaupun pekerjaanku kurang baik, itu masih mujizat Tuhan. Mujizat. Kita hidup dalam mujizat. Dan itulah yang terjadi setiap hari.